Di sini saya J. Prisciotong akan menjawab pertanyaan dari tugas rutin mata kuliah telaah kurikulum. Yang pertama yaitu, apakah kurikulum menentukan kualitas pendidikan? Jawabnya iya, karena dengan adanya kurikulum, identitas sekolah akan menjadi jelas. Selain itu, karena kurikulum mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah, maka kegiatan pembelajaran siswa dapat dilakukan secara terstruktur dan berkualitas. Yang kedua, jelaskan fungsi kurikulum dalam proses pendidikan. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini juga berkaitan dengan pengajaran target-target yang dibuat untuk peserta didik agar dapat mudah memahami berbagai materi apapun dan melaksanakan proses pembelajaran setiap hari dengan mudah. Yang ketiga, jelaskan konsep-konsep kurikulum dan bagaimana hubungan antara konsep-konsep kurikulum tersebut. Yang pertama itu konsep tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itu yang dijadikan arah atau acuan sebagai kegiatan pendidik yang dijalankan setiap harinya. Yang kedua itu B, konsep isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak atau kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Yang C, konsep komponen media, saran dan prasarana. Media merupakan sarana atau prasarana dalam pengajaran. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tetap terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi dan memahami isi sajian guru dalam mengajar. Yang B, konsep strategi pembelajaran. Strategi menunjukkan pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas dalam hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara atau ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan penjelasan guru, dan praktik evaluasi guru dalam materi yang disampaikan. Bimbingan dan pengaturan kegiatan baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Yang E, konsep proses belajar mengajar. Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator terhasilkan pelaksanaan kurikulum. Yang F, konsep evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu konsep kurikulum dalam pengertian terbatas. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tentang capaian tujuan pendidikan
sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik terakhir yang ditandai dengan perolehan suatu ijazah. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Jawabnya, dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah dapat merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh suatu kurikulum berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelajar dan mengajar telah menempuh jarak antara satu tempat ke tempat lain dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu pembelajaran dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tersebut. Dan yang keenam, kurikulum pada suatu periode akan mengalami perubahan. Bagaimana pendapat saudara tentang hal ini? Pendapat saya, disadari atau tidak disadari, diterima atau tidak diterima, siap atau tidak siap, perubahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-harian kita. Kurikulum kita memang harus berubah, namun Indonesia butuh life skill untuk students agar kita siap menghadapi perubahan. Seorang guru seharusnya menerapkan metode pengajaran yang mengamati, bukan menghukum, tetapi memahami apa isi kurikulum dan menerapkannya sebaik-baik mungkin dan mampu untuk menyalurkan materi-materi yang akan diajarkan kepada siswanya. Dan yang ketujuh, kurikulum juga bisa dikembangkan menurut lokasi. Bagaimana cara pengembangan kurikulum berdasarkan lokasi? Jawabnya, terhadap pengembangan kurikulum kalau dilihat dari desain dan pelaksanaannya terdapat 6 tahap sebagai berikut. 1. Kurikulum yang direkomendasikan atau oleh pakar pendidik. Yang kedua, kurikulum yang ditulis oleh pembuat kebijakan pendidikan. Yang ketiga, kurikulum yang didukung oleh pemerintah dan penyelenggara dan lainnya. Yang keempat, kurikulum yang diajarkan oleh guru di dalam kelas. Yang kelima, kurikulum yang dipelajari oleh murid. Yang keenam, kurikulum yang diajukan dalam ujian middle semester atau UNAS dan sejenisnya. Soal 8, jelaskan perbedaan sesuai subjek kurikulum dengan tolerant kurikulum. Sesuai subjek kurikulum ini berarti bahwa semua kain bergambar dan berada dalam konten terpisah yang terpisah satu sama lain. Tema adalah hasil pengalaman manusia selama berabad-abad
subjek usia yang akan disajikan kepada siswa sesuai dengan itu. Content subjek kurikulum ini berarti bahwa setiap mata pelajaran dan hubungannya dengan itu hampir sama dengan sebagai subjek kurikulum. Cuma yang membedakan adalah di subjek kurikulum menjelaskan tentang tema atau teknik pengajaran turun-temurun, sedangkan subjek kurikulum itu yang mengikuti kurikulum yang berubah-ubah dan selalu menggunakan metode pengajaran di luar kurikulum yang tidak melancong untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemudian jelaskan konsep kurikulum tingkat sesuatu pendidik. Yang pertama, visi dan misi suatu pendidik. Dalam pengembangan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan yang direlevan bagi kegiatan internal sekolah. Kekuatan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama, kekuatan yang berhubungan dengan apa yang sedang berlangsung di luar sekolah. Yang kedua, kekuatan yang berhubungan dengan kegiatan pendidik, yaitu latar belakang sosial, aspirasi keuangan, sumber-sumber masyarakat, dan karakteristik lingkungan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat suatu pendidik. Dalam pengembangan KTSP, suatu pendidik diharap mampu menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajar. Kalender pendidik merupakan permulaan tahun ajar. Minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari istirahat atau libur siswa. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP merupakan mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidik bercakap hidup pendidik berbasis keuangan, lokasi, dan global. Yang kelima, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada satuan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Rencana pelaksanaan pelajaran RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pengajar untuk mencapai suatu kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Soalan 10, mengapa seseorang guru harus memahami betul-betul kurikulum yang berlaku? Jawabnya, guru merupakan titik sentral, yaitu sebagai ujung tombak di lapangan dan dalam pengembangan kurikulum. Keberhasilan belajar mengajar di antara lain ditentukan oleh kemampuan
pengetahuan profesional dan pribadi guru. Dikarenakan pengembangan kurikulum bertitik tolak dari dalam kelas maupun luar kelas, guru hendaknya menguasai atau mengusahakan gagasan baru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah digunakan untuk pedoman guru melaksanakan proses belajar dengan baik. Karena itu juga guru tidak dipedomi pada kurikulum, maka nantinya proses pembelajaran tidak akan efektif atau akan mengalami kecelakaan pembelajaran. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan, karena kurikulumlah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan, dan akan mengajarkan bagaimana seorang guru agar dapat menguasai materi dan mampu menyalurkan materi yang akan